Ya, kali ini kita akan membahas mengenai teori gangguan yang terdegenerasi. Jadi, misalkan sebuah sistem terdegenerasi dengan Hamiltonian yang terganggu dan memenuhi persamaan nilai eigen H ket psi n sama dengan H0 ditambah lambda H1 ket psi n sama dengan En ket psi n. Di mana tingkat energi En0 itu dia adalah tingkat energi yang sebelum diberi gangguan, dia terdegenerasi lipat F. Sehingga terdapat F buah keadaan eigen ket psi Na 0, di mana A itu 1, 2, 3 sampai F yang memiliki energi eigen yang sama, yaitu En0. Nah, ini contohnya misalkan kayak di atom hidrogen kan ada besi NLM. Besi NLM ini kalau misalkan kita ambil besi 1 Lm gitu kan, dia kan akan memiliki energi E1, energi yang sama. Meskipun L-nya itu dan M-nya itu berbeda. Nah, ini juga gitu. Dia ket psi Na0 ini dia akan memiliki energi yang sama, yaitu En0, di mana A-nya itu dari 1 sampai F, karena dia terdegenerasi lipat F. Nah, jadi persamaan nilai eigennya H0 bekerja pada ket psi Na0 sama dengan En0 ket psi Na0. Di mana A ini dia adalah salah satu dari bilangan kuantum. Dan tingkat energi En0 dia tidak bergantung terhadap nilai A. Makanya dia terdegenerasi. Seperti di atom hidrogen kan, L dan M itu kan dia adalah bilangan kuantum. Tapi tingkat energi E-nya hanya bergantung terhadap bilangan kuantum utama N. Untuk gangguan order 0 dapat ditinjau fungsi eigen ket psi n itu sebagai kombinasi linear dalam suku ket psi Na0. Jadi ket psi n sama dengan sejumlahan dari A sama dengan 1 sampai F Ca ket psi Na0. Nah, karena kita tahu bahwa keadaan ket psi Na0 itu dia ortonormal, sehingga hasil kali dalam psi Nab psi Na0, psi Nb0 psi Na0 itu sama dengan delta AB, dan juga keadaan ket psi N itu dia ternormalisasi, yaitu hasil kali dalam psi N dengan psi N itu sama dengan 1, maka koefisien Ca harus dipilih memenuhi kondisi normalisasi, di mana hasil kali dalam psi N itu dia adalah jumlahan A sama dengan 1 sampai F, jumlahan B sama dengan 1 sampai F, Ca konjugat, CB dikalikan delta AB, di mana delta AB ini hanya memilih B jika sama dengan A. Sehingga jumlahan dari modulus kuadrat Ca itu harus sama dengan 1. Nah, setelah kita definisikan psi n sebagai ekspansi seperti ini, kita memiliki persamaan nilai eigen di mana H bekerja pada ket psi n itu sama dengan sigma A Ca H0 plus lambda H1 ket psi Na. Nah, di mana H0 ketika bekerja pada ket psi Na itu menjadi En0. Nah, ini hubungan total ini ketika bekerja pada ket psi Na kita definisikan sebagai En, yaitu energi sistem setelah terganggu yang dimiliki oleh ket psi N0. Nah, apabila kedua sisi dikalikan dengan bra psi NB0, maka kita memiliki sigma A, Ca, En0, delta AB, di mana ini ketika bekerja pada dikalikan bra di sini kan akan menjadi delta Kronecker, delta AB, ditambah lambda bra psi NB0 H1 ket psi Na0 itu sama dengan En sigma A Ca delta AB, di mana ini hanya akan mengeliminasi A yang sama dengan B. Sehingga kita dapatkan CB En itu sama dengan CB
EN0 ditambah lambda sigma A sama dengan 1 sampai F bra psi NB0 H1 ket psi NB0. Apabila kita definisikan lambda dikalikan bra psi NB 0 H1 ket psi NA0 itu sama dengan H1AB, ini kita definisikan sebagai H1AB, dan E1 itu adalah kita definisikan yaitu selisih antara energi total dengan energi awalnya. Ini adalah energi koleksi orde pertamanya. Sehingga kita akan memiliki hubungan seperti ini, atau kita kembalikan CB ini dalam bentuk fungsi delta akan kita dapatkan seperti ini. Nah, perumusan ini kan dia mirip seperti persamaan karakteristik, persamaan nilai eigen, di mana kita tahu bahwa A minus lambda I X itu sama dengan 0. Di mana A ini adalah matriks Hamiltonian HAB1 dan lambda itu dia adalah energi eigennya EN1 dan delta AB itu kan dia bernilai 1 jika A-nya sama dengan B dan 0 jika A-nya tidak sama dengan B. Tidak lain dia adalah membentuk matriks identitas ukuran F kali F, di mana CA ini dia adalah X. Sehingga karena B-nya itu dari 1 sampai F, maka persamaan ini akan membangun persamaan linear homogen dengan variabel CA, di mana CA ini nanti akan menjadi vektor eigen. Nah, persamaan ini akan memiliki solusi yang non-trivial apabila determinan dari matriks yang ada di dalam kurung itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan nilai eigen yang kita kenal, yaitu determinan komponen ini harus sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi persoalan mencari determinan matriks F kali F. Jadi kita bisa menggunakan eliminasi Gauss untuk mencari determinannya. Persamaan ini dia adalah persamaan berderajat F. Jadi ketika kita mendapatkan determinannya, kita nanti akan mendapatkan persamaan EN1 berderajat F. Jadi nanti akan menjadi polinomial berderajat F. Sehingga nanti solusinya itu akan memiliki F buah EN1. Jadi kita EN1-nya nanti akan memiliki F buah. Nah, masing-masing kita notasikan sebagai ENA. Nah, nilainya itu kadang-kadang berbeda. Akar-akar dari persamaan ini merupakan koreksi orde pertama dari H. Nah, untuk mengetahui nilai CA, kita bisa gunakan persamaan nilai eigen ini dan kemudian mencari vektor eigennya. Yang mana vektor eigen ini dia akan mendapatkan koefisien CA. Jadi CA nanti akan memiliki F buah komponen di sini. Nah, secara umum, akar-akar ENA1 itu dia berbeda satu sama lain. Nah, dalam kasus ini, Hamiltonian H itu dia tidak terdegenerasi. Karena Hamiltonian awal, H0 itu yang awalnya terdegenerasi lipat F, dia akan diganggu oleh gangguan lambda H1. Sehingga spektrum energi itu akan terpecah menjadi F buah tingkat energi yang berbeda. Yaitu ENA. Itu dia adalah tingkat energi akhirnya, itu dia adalah EN0 ditambah ENA1. Dimana EN0 ini dia tidak bergantung terhadap keadaan psi N0A. Jadi untuk semua A itu EN0-nya sama karena dia terdegenerasi. Dan juga untuk gangguan ini, untuk A yang berbeda itu bisa saja EN1-nya itu berbeda. Gitu. Karena dia belum tentu terdegenerasi. Sehingga gangguan sistem degenerasi itu dia akan merusak tingkat degenerasi. Perusakan ini dapat berupa perusakan parsial, yaitu ada keadaan yang terdegenerasi lipat G, di mana G itu kurang dari F, atau sepenuhnya rusak, di mana dia tidak terdegenerasi sama sekali. Untuk mengetahui apakah pengerusakan degenerasinya itu parsial atau penuh,
tergantung dari akar-akar dari EN1, apakah ada nilai yang sama atau tidak. Kalau misalkan EN A1 itu memiliki nilai yang sama misalkan dengan ENB gitu kan, satu ini sama, maka dia akan memiliki degenerasi order 2. Karena untuk A yang berbeda itu dia memiliki nilai eigen yang sama. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan keadaan cat psi N1 0, cat psi N2 0, sampai cat psi NF 0 yang awalnya dia memiliki energi EN1 yang sama, EN0 yang sama. Nah, kemudian ketika dijumlah dengan EN1 di sini dia akan terpisah untuk setiap A yang berbeda gitu. Nah, ini dia adalah mengusahakan degenerasi penuh. Nah, kalau parsial, nah seperti tadi, seperti ini, dia yang awalnya dia memiliki energi eigen yang sama, kemudian dipisah, tapi ada bagian yang ada beberapa, ada G buah misalkan keadaan eigen yang memiliki EN1-nya yang sama, yang sisanya itu dia berbeda. Nah, karena koefisien Ca ini dia memiliki F komponen, yaitu Ca1, Ca2, Cab, Caf, yang didapat dari persoalan nilai eigen, dari mencari vektor eigennya, maka masing-masing vektor eigen yang memiliki energi eigen terganggu ENA sama dengan EN0 ditambah EN1 itu dia adalah cat psi Na itu sama dengan sigma B sama dengan 1 sampai F C AB cat psi NB0 gitu.